Hai Sobat The Talkie, gimana nih kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan jangan lupa, aku nggak capek untuk ngingetin kamu untuk selalu tetap bahagia dan juga bersyukur. Yuk, tetap semangat ya. But wait. Loh, kok kamu kenapa? Kok nggak semangat gitu dengerin aku kali ini? Oh, kamu lagi ada masalah. Coba deh cerita sama orang yang kamu percaya dan orang yang bisa membuat kamu nyaman untuk cerita sama dia. Tapi kalau seandainya kamu belum punya orang itu, jangan sedih. Karena Deep Talkie di sini menjadi teman cerita kalian yang bisa dipercaya dan bisa mendengarkan cerita kalian tanpa judgment. So I'm more than happy untuk bisa menjadi teman cerita kalian dan kalian gak ngerasa sendiri lagi deh. Gak apa-apa, cerita aja. Aku tunggu ya. Kalian bisa komen di kolom komentar atau memang bisa menghubungi admin dari Deep Talkie. I'm looking forward to hearing your message soon. Oh iya, saat ini sembari aku nunggu cerita kalian yang bakal kita terima, izin ya untuk aku cerita duluan. Untuk session kali ini, siapa tahu hal yang aku bakal ceritain ini ada hubungannya dengan masalah yang kamu lagi rasakan atau masalah yang mungkin membuat pikiran kamu menjadi kalut dan bingung harus ngapain. Atau yang lagi kamu pikirin juga. Dan di episode kali ini aku pengen ngebahas tentang gimana sih cara kita untuk bisa memotivasi diri kita sendiri, dimana di saat kita mulai ngerasa lelah dengan rutinitas yang sama begitu-begitu aja, atau dengan situasi atau kondisi yang gak berpihak pada kita dan segala macam hal yang gak mendukung kita deh pokoknya. Oke, Sobat The Talkie, apa yang aku bakal bahas kali ini pasti pernah banget dialami dan dirasain semua orang. Karena menurut aku rasa lelah, poin yang bakal aku lebih banyak bahas ke kalian kali ini, itu adalah perasaan yang valid dan wajar, apalagi itu adalah hal yang lumrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan alasan dan latar belakang yang beragam, mungkin saat ini kamu lagi mengalami rasa lelah yang bikin kamu jadi gak mood, gak bisa mikir jernih, emosi yang tidak stabil. Pokoknya kamu jadi individu yang pasif banget gitu loh. Padahal sebelumnya kamu tuh selalu punya segudang inisiatif, ide kreatif, dan sering berperan aktif dalam banyak hal dan juga kegiatan. Sampai-sampai teman kamu heran, apa sih yang membuat kamu berubah? Mungkin mereka juga nggak tahu kalau saat ini kamu lagi ngerasa lelah dan capek, dimana kamu butuh rehat sejenak, butuh waktu berdiam diri dulu, butuh suasana yang berbeda, yang dimana bisa bikin kamu relax, enjoy, dan something yang bisa menghibur diri sendiri. Ya, yang dimana kamu mau menikmati me time versi kamu sendiri dan itu hanya pengen kamu doang yang lakuin sendiri. Bener gak sih? Pada relate kan? Sekarang pertanyaannya adalah, lah kamu itu kenapa? What's wrong with this? Apalagi mungkin beberapa di antara kamu ada yang berubahnya drastis banget. Yang tadinya sering berkegiatan bareng teman-teman, sering ngumpul, sering jalan bareng, ngerjain apa-apa bareng, sekarang jadi berubah. Pengen sendiri aja, ngapa-ngapain sendiri, kerja sendiri, bahkan mungkin tinggal sendiri untuk mendapatkan privasi yang jauh lebih baik dan juga lebih banyak. Tapi dia tetap santai aja gitu, gak ada masalah bagi dia. Yang pastinya dia punya alasan kenapa kamu ada di posisi yang seperti ini. Dan ada hal-hal yang melatar belakangi dia juga seperti itu. Mungkin rasa lelah batin karena seringnya dikhianatin orang terdekatnya atau teman-teman, namun gak ada siapapun yang peduli dengan dia dan memperhatikan diri dia, gak ada yang berpihak. Nah, sekarang kalau kamu, apa yang membuat kamu jadi berubah? Kamu bisa bilang karena kamu lelah. Oke, iya lelah. Tapi rasa lelah ini adalah dampak dari beragam alasan, bukan? Dengan latar belakang yang terjadi pada diri kamu saat ini, atau mungkin apapun yang kamu pikirkan di akhir-akhir ini. Benar nggak? Mungkin selama ini kamu juga ngerasa udah bekerja keras dan kondisi keluarga yang membuat kamu mau nggak mau mesti bekerja full time dan bahkan part time sekaligus di satu waktu.
karena kamu adalah tulang punggung keluarga dan karena sibuknya kamu bekerja pagi, siang, malam selama ini dengan rutinitas yang sama di setiap harinya, kamu juga jadi kecapean, kurang istirahat, nggak ada waktu untuk me time versi kamu, apalagi menghibur diri sendiri. Setiap hari yang kamu hadapi adalah tuntutan pekerjaan, tuntutan hidup di keluarga kamu, rutinitas hari-hari yang kamu jalani, yang dimana membuat kamu jadi ngerasa capek, bosan, jenuh, dan lain-lain. Dengan alasan latar belakang inilah yang membuat kamu ngerasa lelah banget. Terus kamu jadi bingung apa sebaiknya dilakukan untuk mengantisipasi rasa lelah ini. Karena kalau kamu berhenti bekerja jelas gak mungkin kan. Jangan pernah mengambil keputusan dengan gegabah atau terburu-buru. Oke sobat? Atau mungkin kamu juga terlahir dari keluarga berbeda. Orang tua kamu pejabat teras dan pembisnis sukses. Selama ini kamu hidup berkecukupan. Mungkin secara fisik kamu gak ngerasa kecapean, tapi secara batin kamu ngerasa tersiksa. Kamu ngerasa hidup banyak aturan, kamu masih bisa menjaga sikap dan tindakan, apalagi image kamu. Terus kamu mesti bisa memilih teman, lingkungan, kegiatan, bahkan pekerjaan atau bisnis yang akan kamu jalankan ke depan. Kamu mesti selektif dan gak boleh sembarangan, karena kalau kamu sampai salah langkah, image dan martabat keluarga bisa hancur. Dalam hal ini menyangkut kedudukan orang tua kamu, ya orang tua kamu yang berada. Kamu jadi serba salah, kamu ngerasa diintimidasi, gak bisa jadi diri sendiri, kamu jadi gak punya banyak teman, adapun teman-teman di sekitar kamu, ya mungkin sebagian besar mereka jadi hedon, suka ura-ura, foya-foya, party, secara mereka kan banyak uang dan punya banyak materi yang berlimpah. Sementara kamu memiliki pemikiran yang berbeda dari mereka. Nah, kalau udah kayak gini, kamu jadi ngerasa gak punya teman untuk berbagi cerita yang bisa ngertiin kamu dan menghibur kamu. Kamu gak usah khawatir, kan ada aku di sini bareng Deep Talkie yang bisa tetap menjadi teman cerita kamu. Gak apa-apa kamu ceritain aja hiruk-pikuk pikiran kamu, apapun yang kamu hadepin masalahnya. Semoga dengan adanya aku dan Deep Talkie di sini bisa bikin kamu jadi terhibur dan pastinya kamu gak ngerasa sendiri lagi. Aku juga bisa ngerasain kok, dan perasaan kamu itu valid dan kamu gak perlu untuk membandingkan perasaan kamu dengan orang lain. Aku bisa memahami, aku bisa mengerti di mana posisi kamu saat ini udah ngerasa capek, bosan, dan jenuh. Batin kamu tersiksa, personality kamu terbelenggu, dan kamu gak bisa menjadi diri sendiri. Apalagi di saat kamu gak bisa jadi diri sendiri dan selalu menjadi karakter dan memilih keputusan bukan keputusan kamu tapi keputusan orang lain. Itu suatu hal yang memang kayaknya banyak orang merasakan sih. Nah, Sobat Deep Talkie, selain itu masih banyak alasan lain loh yang melatar belakangi kamu jadi ngerasa lelah. Namun selelah-lelahnya kamu, selelah apapun kamu, tolong banget ya, jangan sampai kamu ngerasa lelah dengan hidup kamu yang sekarang. Karena kalau kamu ngerasa lelah dengan hidup kamu, pikiran kamu nanti bisa kemana-mana. Kamu boleh lelah secara fisik dan batin karena rutinitas yang selalu sama, kerjaan kamu, kuliah, atau apapun itu, dan bahkan beban hidup kamu, tanggung jawab kamu, dan kekosongan batin kamu karena situasi yang gak berpihak pada kamu, kondisi yang gak mendukung kamu, atau mungkin karena orang terdekat kamu, keluarga, teman-teman yang gak bisa ngertiin kamu. Dimana semua itu harus kamu bisa jalanin sendiri, kerjakan sendiri, rasakan sendiri, lalui sendiri, dan antisipasi sendiri. Aku ngebayangin banget sih bahwa itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilalui. Pastinya itu semua bisa buat kamu lelah. Bagus jika di saat kamu ngerasa lelah, kamu masih bisa tenang dan sabar dan bisa mengontrol emosional kamu sendiri, masih bisa berpikir jernih dan mengontrol segala sesuatu hal yang akan terjadi terhadap kamu. Tapi jika sebaliknya, aku gak bisa ngebayangin deh, itu bisa bahaya, bisa berakibat fatal untuk diri kamu sendiri dan juga orang lain. Di saat kamu udah ngerasa lelah dan menyerah, please jangan banget untuk menyerah dengan situasi yang kamu hadapin saat ini ya. Karena kamu gak sendiri, kamu bisa banget cari orang yang memang bisa ngebantu kamu dalam segi pertemanan, keluarga, kolega, ataupun memang bantuan profesional. Makanya kita harus banget bisa cari tahu gimana sih cara mengantisipasi jika rasa lelah menyerang, biar di saat kita beneran ngerasa lelah baik secara fisik dan batin, kita udah punya bekal, udah tahu gimana cara mengantisipasinya.
Alright, Sobat Talkie. Aku coba bahas satu persatu ya, dari beberapa contoh kasus yang tadi aku sebutin. Buat kamu yang lagi ngerasa lelah batin, lantaran seringnya dihianati orang terdekat atau teman-teman kamu, coba deh berdamai dengan diri sendiri. Di kehidupan kamu yang sedang berjalan, gak akan kok seterusnya kamu dihianati. Gak semua orang akan begitu terhadap kamu. Mungkin saat itu kamu ketemu sama orang yang salah aja, but trust me, di luar sana masih banyak banget orang yang baik yang akan selalu mendukung dan bisa menghargai kamu. Jika kamu memilih untuk ngapa-ngapain sendiri, itu juga gak ada masalah sama sekali. Itu hak kamu loh. Mungkin itu salah satu tindakan untuk mengantisipasi agar kamu gak semakin banyak dapat masalah, tapi bukan berarti kamu mesti menutup diri kan? Tetaplah semangat untuk menjalin pertemanan dengan siapapun, maupun orang lama dan juga orang baru, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, dimanapun keberadaannya pasti membutuhkan orang lain. Pengalaman seringnya kamu dikhianati bisa jadi tolak ukur saat kamu menilai kualitas orang lain terhadap kamu. Dari teman-teman kamu, mestinya hal ini bisa bikin jadi kamu lebih percaya diri. Betul bukan? Makanya libatkan di hari-hari kamu dengan suatu hal yang positif, dengan pikiran yang positif, dengan sikap yang positif, dan juga tindakan yang positif. Lalu, buat kamu yang ngerasa lelah secara fisik, karena rutinitas kerjaannya nggak ada habisnya dan begitu-begitu aja, selain itu kamu juga didera dengan beban tanggung jawab yang berat. Sebaiknya untuk langkah awal cobalah untuk menyadari kenyataan yang ada. Paling tidak hal itu bisa membuat kamu lebih sadar dan bersyukur. Masih bagus kamu punya kerjaan loh. Banyak orang di sekitar kamu adalah pengangguran. Dan bersyukurlah karena kamu masih diberi kesehatan, rezeki, dan masih punya keluarga yang bisa nge-support kamu. Selanjutnya, untuk mengantisipasi rasa lelah kamu, coba deh istirahat sebentar, kasih jeda, give a space, relaksasi tubuh kamu, menghibur diri kamu meski dengan kegiatan-kegiatan yang simple. Contoh, nonton Netflix, dengerin musik, main games, dan lain-lain. Dalam jangka waktu tertentu, tentunya setelah kamu dapat jatah cuti ya. Kalau seandainya kamu nggak dapat jatah cuti, kan ada pemotongan gaji. Yang buat relate aja sih sebenarnya aku bilang kayak gini. Dan ya, hal-hal itu untuk ngambil cuti nggak ada salahnya. Sesekali kamu izin cuti lah dari kerjaan 1-2 hari untuk liburan bersama keluarga atau bahkan hangout sendiri. Teman-teman kamu ini adalah bentuk kamu menghargai diri kamu sendiri loh, dengan memberi hadiah pada diri sendiri yang kita sebut self reward setelah selama ini kamu bekerja keras. Terus buat kamu yang ngerasa lelah karena batin kamu tersiksa lantaran kamu gak bisa jadi diri sendiri, kamu harus ngapain ya sampai dengan ngerasa gak bisa jadi diri sendiri? Kok bisa kamu ngerasa bahwa this is not yourself but it's others? Langkah awal untuk mengantisipasinya adalah jadi diri kamu sendiri. Tentukan strength dan weakness kamu, tentukan minat dan bakat kamu, dan tentukan suatu hal yang kamu like or dislike. Apapun situasi dan kondisinya, tanamkan rasa percaya diri dan menghargai diri sendiri. Karena kamu gak selamanya hidup dengan orang tua kamu dan keluarga besar kamu. Emang sih, kamu mesti menyadari latar belakang kamu seperti apa. Justru hal inilah yang bisa jadi tolak ukur kamu untuk berpikir, bersikap, dan bertindak bijaksana. Misalnya, kamu udah paham kerjaan atau bisnis apa yang kamu jalankan, teman-teman seperti apa yang akan kamu ajak berinteraksi di kantor, komunitas apa aja sih yang cocok dengan kamu, apa yang kamu akan aktif di dalamnya. Dan pastinya kamu akan berada di lingkungan yang sehat, positif, kreatif, dan tetap produktif. Tentunya saling memotivasi dan respect ya. Selanjutnya kamu bisa menemukan jati diri kamu, mengasah skill kamu, menambah wawasan kamu, mendalami ilmu tertentu, hingga kamu dapat berprestasi dengan baik. Semua itu lantaran inisiatif kamu sendiri untuk berusaha menjadi diri sendiri dan jerih payah kamu juga yang kamu sudah lalui selama ini dan kamu mendapatkan achievement itu. Pada akhirnya kamu bisa membuat bangga orang-orang di sekitar kamu. Dan yang terlebih Sobat Talkie, kalau aku boleh kasih saran, berikut juga beberapa langkah memotivasi diri sendiri jika rasa lelah melanda kamu saat ini. Ini merupakan langkah antisipasi secara umum ya, aku nggak bisa bahas spesifik karena respon dari orang lain terhadap permasalahan yang terjadi di hidupnya itu berbeda-beda. That's why aku mengajak kalian untuk memahami secara general dulu,
supaya kamu juga tahu dan lebih mengetahui siapa sih diri kamu dan bagaimana cara menyikapi permasalahan yang terjadi dengan cara penyelesaiannya masing-masing. Cobalah untuk tetap berpikir positif, bersabar, dan tetap bersyukur. Rehat sejenak, istirahat yang cukup, dan relaksasi tubuh. Berikan waktu untuk me time, bersantai, berlibur. Hindari stres, emosi yang naik turun itu akan gak terjadi kalau seandainya kita bisa manage our stress level. Setelah berangsur-angsur rasa lelah kamu hilang, cobalah untuk membuat rencana kegiatan, rencana kerja, rencana usaha yang akan kamu jalankan ke depannya. Coba buatkan jurnal dalam hitungan harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan untuk memproteksi diri kamu supaya kamu tahu the worst case yang bakal terjadi ke depan dan kamu bisa anticipate dari sana. Terlebih juga, coba deh bikin juga rencana hidup jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Emang sih hal ini tuh jarang banget dilakuin sama orang-orang karena menurut mereka mau menjalankan kehidupan yang saat ini, tidak mau menengok di masa lalu, tetapi juga tidak mau membuat plan di masa depan. Tapi bagaimana cara kamu hidup di saat-saat ini kalau seandainya memang kamu juga belum punya untuk rencana masa depan, karena dari rencana masa depan itu juga kamu bisa mengantisipasi suatu hal yang jauh lebih buruk yang akan terjadi dan kamu juga meminimalisir apapun yang terjadi di masa depan dengan kondisi yang terburuk yang sudah kamu lakukan dan planningkan. Jadi menurut aku ini penting banget sih kalau kamu lakuin. Kemudian yang terakhir, buatkan target-target yang ingin kamu capai atau suatu hal yang memang menyemangati kamu setiap harinya untuk bisa mencapai dari target-target yang sudah kamu jurnalkan itu. Oh iya, jangan salahkan kegagalan ya, karena kegagalan itu adalah bagian dari proses usaha kamu. Coba lagi sampai berhasil, jangan sampai nyerah dan tetap semangat. Ini ada beberapa kalimat yang mungkin bisa memotivasi kamu berdasarkan dari apa yang sudah aku jalankan. Lelah itu hanyalah sebuah kata untuk orang-orang yang lemah, yang mulai pasrah dan menyerah dengan keadaan, yang sama sekali tidak upayakan apapun untuk diri dia dan untuk mencari jalan keluar dan arah yang terarah. Oke, Sobat Ditalki, pastikan rasa lelah kamu tidak lantas membuat kamu menyerah kalah ya. Kamu tetap bisa meraih apapun yang kamu inginkan selama kamu ada niat dan juga usaha. Aku yakin kamu bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sekarang. Dan di saat kamu merasa lelah, itu adalah suatu hal yang wajar dan valid. Dan kamu berhak kok untuk merasakan rasa lelah itu supaya bisa memotivasi kamu jauh lebih baik di hari berikutnya dengan motivasi yang baru dan goals yang baru. Anyway, makasih banyak ya udah mau dengerin aku cerita. Aku pengen bisa nemenin kamu terus nih, berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan motivasi untuk kita satu sama lain. Semoga bisa bermanfaat buat kamu ya cerita aku ini. Dan terus kamu jadi semangat juga, dan gak ngerasa sendiri lagi deh. Kamu juga pengen berbagi cerita sama aku kan? Makanya yuk support YouTube channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di akun Diptalki. Dengan melakukan hal yang tadi aku bilang, kalian udah buat aku motivasi banget untuk terus buat YouTube channel ini dan buat video-video seperti ini. Makasih banyak ya Sobat Ditalki. See you on next session. Bye bye.